kebanyakan di sini untuk apa ya, menjelaskan, cari informasi ya, tradisi yang masih hidup, tentukan fokus selamatan atau tradisi lain yang ditemukan di sini di Kali Bening Gunung. Masih ada sebagian masih ada yang tradisi selamatan, seperti kalau orang meninggal dunia itu pasti ada 1 hari sampai 7, terus berikutnya 40, terus 100. Itu sudah berlaku zaman dulu kala. Nah, setelah sekarang di sini sudah ada Muhammadiyah, itu pun masih ada, karena Muhammadiyah adalah orang yang lebih bijaksana, karena di sini sudah ada apa ya, tradisi yang lalu. Untuk itu sekarang tidak pakai tahlilan, tidak pakai yasinnya, bacaannya adalah surat Tabarok atau Mulk. Surat tersebut itu berarti untuk menyelamatkan orang yang di alam kubur. Dengan bacaan surat Al-Mulk atau Tabarok itu, insya Allah akan dihindarkan dari siksa kubur tersebut. Dan itu untuk Muhammadiyah yang di sini adalah bijaksana sekali kepada masyarakat yang ada di Kali Bening Gunung. Karena Muhammadiyah itu hadir di sini pada tahun 85 di Kali Bening Gunung. Dari itu lebih lama orang dulu daripada Muhammadiyah. Itu yang satu selamatan. Terus pada waktu itu juga di sini ada tradisi Sudana Asuro. Asuro, ya. Katanya orang dulu di sini jangan kemana-mana, masalahnya itu nanti hewan-hewan yang di di hutan itu akan semua muncul, bentuknya ya apa saja akan muncul, karena itu bulannya bulan Sura. Nah, untuk itu sampai orang yang akan punya hajatan tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena bulan Asyura. Terus yang selanjutnya, tapi kalau sekarang, kalau kita perhatikan, sekarang orang yang sudah hamil tua karena akan melahirkan anak, kira-kira jangan dulu lahir sebelum bulan Muharram selesai, kan nggak bisa. Nah, maka dari itu tradisi tersebut sekarang mulai punah. Nah, sekarang sudah ada yang kemarin, ada yang nikah, ada yang untuk peringatan itu tradisi di sini. Berarti sampai tahun berapa itu masih ada 2000, kurang lebihnya tahun 2000 masih ada. Memang itu selalu diperingati, tapi di sini sudah jarang diperingati. Masalahnya kan peringatan tersebut adalah karena di sini ada pengajian yang rutinitas untuk Muhammadiyah, itu berarti Ahad Pon, tidak minggu tapi Ahad Pon. Kalau kata Islam kan Ahad, kalau kata orang yang sana Israel adalah minggu, begitu ya. Berarti sudah kita tidak memperingati. Yang ada itu berarti peringatan saja, berarti pengajian nuzulul Quran, jadi Isra Mi'raj yang di sini Maulid Nabi. Karena kan biasanya digandeng pada waktu
pengajian yang rutin setiap bulan Ahad Pon. Jadinya kan tidak mengadakan sendiri. Terus yang lain ya. Terus tentang kematian ya, kematian. Tentang kematian sebetulnya orang tua yang sudah meninggal dunia, apakah kita bisa berbakti kepada orang tua setelah meninggal dunia? Bisa. Yang pertama adalah mendoakan kepada kedua orang tua atau salah satunya. Terus yang kedua melaksanakan amanatnya, membayar hutangnya, gitu. Terus sedekah atas nama almarhum atau almarhumah. Kira-kira itu di sini budaya yang sekarang itu ya. Cukup. Baik, di sini kami akan menyampaikan hasil observasi ya dari wawancara kemarin kami di Desa Sikumpul Kalibening dengan narasumber yang bernama Bapak Haji Soekarno. Ya, beliau sendiri merupakan salah satu tokoh masyarakat keagamaan yang aktif di organisasi Muhammadiyah di Kecamatan Kalibening. Nah, di sini kami akan menyampaikan teori yang kami pelajari yaitu dari Nurcholish Majid. Nurcholish Majid yang dikenal Cak Nur. Ya, Cak Nur. Teori beliau yaitu tentang neo-modernisme, ya, yang memandang bahwa tradisi tidak harus dihapus ketika bertemu dengan pembaruan Islam. Ya. Bahwa tradisi lama yang sudah ada pada Desa Sikumpul Kalibening, yaitu yang kami tangkapi saat itu Muhammadiyah masuk pada tahun 1985 dan sebelum Muhammadiyah masuk itu sudah ada tradisi kejawen seperti itu ya, atau Islam yang sebelumnya yang mana mempraktekkan atau mentradisikan adanya selamatan baik itu acara kematian maupun acara kelahiran. Namun bedanya pada saat sudah ada pembaruan, yaitu dalam kasus ini adalah organisasi Muhammadiyah, itu yang diubah adalah bacaan-bacaan ayat Al-Qur'annya yang sebelumnya itu membaca tahlil dan yasin, kemudian sekarang itu membaca hanya surat Tabarok saja. Tapi itu adalah bukti bahwa teori neomodernisme milik Nur Majid ini ada di lapangan, dan salah satunya di Desa Sikumpul Kalibening ini. Kemudian selanjutnya perubahan yang terjadi juga terdapat pada peringatan hari-hari besar, hari-hari besar Islam seperti Maulid dan lain sebagainya, yang umumnya merayakan dengan seremonial atau kumpul-kumpul dengan acara tertentu, berbeda dengan tradisi yang ada di Desa Sikumpul ini, yang merubah awalnya yang begitu menjadi kajian rutin di Ahad Pon. Memang tujuannya tetap sama, memperkuat silaturahmi, kemudian ada plusnya, menambah pengetahuan agama dan lain sebagainya. Dan di sisi lain, selain peringatan hari besar ini juga terdapat larangan-larangan di bulan Suro, seperti yang kita ketahui, yang tadinya di masyarakat Desa Sikumpul ini dilarang melahirkan di bulan Suro dan dilarang menikah di bulan Suro. Nah, mulai di tahun 2000-an itu tradisi ini mulai ditinggalkan. Masyarakat mulai berpikir maju, menyesuaikan dengan zamannya, lebih rasionalitas dan menganggap mistis yang lama itu sudah tidak bisa dipakai lagi di zaman sekarang. Itu lebih mengutamakan dalil agama. Oke. Fenomena ini di mana perubahannya budaya yang ada di desa itu
kumpul. Itu sebenarnya sejalan dengan pemikiran lokalisme atau yang biasa dikenal dengan cakma ya, di mana menekankan pentingnya membedakan antara nilai-nilai yang bersifat transender dengan tradisi yang bersifat temporal. Nah, dalam artian bersifat transenden itu ajaran yang berasal dari Allah, ya, khususnya yaitu ya ajaran-ajaran agama. Nah, yang bersifat temporal itu kebiasaan atau budaya yang lahir dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, pembaruan bukan merupakan mengubah ajaran Islam. Sebenarnya kan budaya sendiri itu lahir dari masyarakat itu sendiri ya. Biasanya kan dari tempat desa ini, desa itu kan biasanya berbeda, budaya itu berbeda. Tapi tidak apa-apa selagi tidak bertentangan dengan syariat ajaran Islam. Terus fenomena ini juga sejalan dengan konsep pribumisasi Islam yang digagas oleh beliau Haji Abdul Rahman Wahid. Menurut beliau, Islam dan budaya memiliki ruang untuk saling bertemu dan berjalan berdampingan, di mana budaya lokal tidak perlu dihilangkan. Adanya maksudnya ajaran Islam, ajaran agama, itu budaya sendiri itu tidak boleh dihilangkan. Selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam, itu boleh berjalan dengan bersama. Contohnya ya mudahnya saja, Islam yang ada di Indonesia juga pasti berbeda dengan Islam yang ada di luar Indonesia, karena melihat dari budaya masyarakat itu sendiri juga sudah berbeda. Seperti itu yang Terus selanjutnya, kondisi masyarakat di desa Sikumpul itu sangat menunjukkan nilai pluralisme yang menjadi bagian dari neomodernisme. Walaupun saat ini mayoritas masyarakat di desa tersebut itu menganut aliran Muhammadiyah, tetapi itu banyak juga sebagian yang menggunakan aliran NU, dan di situ itu tidak dipermasalahkan atau tidak menjadi konflik, justru justru tidak saling mengganggu antara Muhammadiyah dan NU itu di desa tersebut itu sangatlah damai. Ya, hal itu mencerminkan pandangan neomodernisme bahwa pembaruan Islam harus berjalan berdampingan dengan toleransi, penghargaan terhadap budaya, dan harmoni sosial. Untuk hasil akhir observasi ini itu menunjukkan perubahan budaya di desa Sikumpul bukan merupakan proses menghilangkan tradisi, melainkan perubahan atau modifikasi budaya. Karena tradisi yang berlaku di sana itu meskipun pengawalannya berbeda, tapi masih mempertahankan fungsi sosial, yaitu untuk mempertahankan solidaritas atau bahkan kekerabatan yang ada di desa Sikumpul itu sendiri. Dan di desa Sikumpul itu banyak aliran-aliran Muhammadiyah dan NU, tetapi tidak saling membedakan, bahkan sangatlah damai. Mereka saling memahami antara satu dan yang lain, Yang mampu hidup berdampingan sebagai sebuah masyarakat yang mempertahankan tradisi yang meskipun berbeda-beda tapi memiliki nilai yang sama dan saling melengkapi. Sebenarnya antara Nahdlatul Ulama sendiri sama Muhammadiyah itu hanya sebuah wadah untuk menaungi warga atau menaungi masyarakat yang beragama Islam. Mungkin sekian banyak kurangnya informasi yang bisa kami sampaikan mengenai pengamatan ini ya observasi Di desa Sikumpul, Banjarnegara, Jawa Tengah, Kabupaten Kabupaten
Banjarnegara. Provinsi Jawa Tengah. Saya Yusuf. Saya Imam. Saya Hasmi. Saya HPP. Kami berempat mohon maaf apabila ada tutur kata ataupun penyampaian yang kurang berkenan dan kurang jelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.